Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aftinul Hasanah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis krisis moral pada remaja menengah pertama, studi Islam dan kebahagiaan serta perdamaian. Krisis moral pada remaja era 4.0 ini bukanlah hal yang terpasak lagi. Banyak sekali fenomena yang terjadi di kalangan remaja menengah pertama. Di antaranya adalah kekerasan, perundungan, hingga pelecehan seksual. Masa remaja sebagai fase Trump and Drug, ini fase di mana remaja berusaha keras untuk menjadi sosok pribadi yang mandiri, yang penuh dengan gejolak emosi bahkan frustasi. Pada fase inilah remaja menggunakan segala upaya untuk memperoleh kesenangan pribadinya tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Penjajakan jati diri seorang remaja hendaknya diarahkan dan didampingi oleh orang dewasa yang berada di sekitarnya. Kemerosotan moral pada remaja menengah pertama ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yakni yang pertama adalah lingkungan yang buruk, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan tempat anak-anak bermain. Yang kedua adalah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Melalui teknologi, remaja dapat dengan mudah mengakses berbagai situs, bahkan salah satunya adalah situs video yang mengarahkan pada kekerasan dan pornografi. Yang ketiga yakni kurangnya perhatian dari orang tua. Banyak orang tua di zaman sekarang ini yang sibuk dengan dunianya sehingga kurang memperhatikan buah hatinya. Kasus yang terjadi di beberapa sekolah menengah pertama di antaranya yakni kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya ataupun oleh kakak tingkat kepada adik tingkatnya. Hal ini dilakukan dengan cara pengeroyokan oleh sekelompok orang kepada salah satu pihak. Yang kedua yakni pelecehan seksual. Hal ini terjadi dengan cara perusakan alat vital oleh kelompok yang lebih kuat pada kelompok yang lemah. Selain itu, sering kali terjadi pemerasan oleh kaum kuat dan juga kaum yang lemah, kaum kaya kepada kaum yang miskin. Mereka meminta uang disertai dengan ancaman jika orang yang dimintai tidak mau bersedia memberikan uangnya, maka mereka mengancam dengan omongan kasar ataupun dengan pukulan fisik. Kasus perundungan di sekolah menengah pertama pun masih menjadi kasus tertinggi. Banyak anak-anak yang menggunakan lidahnya untuk bersilat dengan mudahnya, mereka melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Perundungan ini baik berupa perundungan fisik maupun perundungan non-fisik. Perundungan fisik dapat berupa menampar, menimpuk, menginjak, meludahi, maupun melempar barang. Adapun perundungan yang berupa non-fisik yakni memaki, menghina, menjuluki, mempermalukan di depan umum, bahkan menyoraki di depan umum. Faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan seorang remaja tentunya adalah orang tua. Pola asuh orang tua yang baik akan menjadikan anak atau remaja yang baik pula. Kasus-kasus yang terjadi pada era sekarang dapat diminimalisir dengan peran serta keluarga, guru, maupun lingkungan anak. Jika orang tua mengamalkan nilai-nilai agama dalam keluarga dan mengajarkannya kepada anak, memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan waktu yang berkualitas bersama anaknya, serta terciptanya komunikasi yang baik antara seorang anak dengan orang tua, maka akan lahirlah para remaja yang dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan emosinya sehingga menjadi remaja yang bertanggung jawab, remaja yang memiliki etika, akhlak, adab, maupun moral yang baik. Islam dan kebahagiaan serta perdamaian. Islam sebagai agama yang cinta damai sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek kekerasan.
Islam senantiasa mengajarkan manusia untuk berbuat baik terhadap alam semesta. Adapun nilai-nilai ajaran Islam yang berorientasi kepada pembentukan perdamaian di tengah umat manusia diantaranya adalah yang pertama, larangan melakukan kezaliman. Agama Islam melarang keras kepada umat manusia untuk berbuat kezaliman. Hal ini dapat merusak stabilitas perdamaian antar umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yadhlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Yang maknanya adalah, dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wahai umatku, sesungguhnya telah aku haramkan bagi diriku perbuatan zalim, dan aku juga mengharamkannya di antara kalian, maka janganlah berbuat zalim. Yang kedua adalah adanya persamaan derajat. Manusia satu dengan manusia lainnya merupakan saudara, sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara mereka tidak ada perbedaan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya, miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis, dan bahasa bukanlah alasan untuk mengistimewakan kelompok atas kelompok lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian ataupun kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi perundungan baik fisik maupun non-fisik serta kebencian dan permusuhan di antara umat manusia, sehingga kehidupan yang rukun dan damai dapat terwujud. Yang ketiga, yakni menjunjung tinggi keadilan. Islam sangat menekankan perdamaian dan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Keadilan harus diterapkan bagi siapa saja, walaupun dengan musuh sekalipun. Dengan ditegakkannya sebuah keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasi, sehingga dapat meredam rasa permusuhan. Dengan demikian, konflik yang ada akan sedikit teredam. Usia remaja bukanlah usia yang perlu disalahkan. Ia merupakan fase kehidupan yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Sebagai manusia dewasa, seharusnya dapat mengukur dan menyadari kesalahan pada diri. Hal ini berfungsi untuk memperbaiki pola asuh anak sehingga dapat berkontribusi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan maupun perusakan yang disebabkan oleh remaja menengah. Adapun penyebab terjadinya krisis moral, diantaranya yakni yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua adalah penyalahgunaan gadget ataupun pengaruh media. Dan yang ketiga adalah ketidakpedulian oleh lingkungan sekitar. Dengan peran serta orang dewasa dalam membentuk karakter remaja, diharapkan dapat menjadi sumbangsih besar dalam hidupnya di dunia sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Perdamaian hidup senantiasa akan dirasakan oleh umat manusia. Lahirnya remaja menengah pertama yang beradab tentunya akan memberikan warna yang indah dan kebahagiaan bagi seluruh lapisan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.